Yosami Nasan, Andri Hako kembali again. Pada video kali ini akan Andri Hako review One Piece chapter 990. Tanpa banyak basa-basi, cus langsung mawon masuk ke pembahasan. Cover story Gang BG of My Family memasuki episode 34. Akhirnya Lola dan Sifon percaya bahwa Pound merupakan ayah kandung mereka setelah kemarin Pound memperlihatkan sebuah foto kenangan. Lola dan Sifon bersama-sama menarik Pound untuk naik ke kapal. Terlihat dari belakang, sang cucu Pes begitu riang gembira bisa melihat kakeknya kembali. Sepertinya perjalanan BG berakhir dengan bahagia. Kita tunggu chapter mendatang. Apakah masih melanjutkan petualangan BG atau hal yang lain? Yos, tak terasa 1 minggu telah berlalu dan chapter 990 rilis. Setelah minggu lalu, kita melihat momen epik. Kru bajak laut topi jerami berkumpul dan bersiap berperang. Chapter 990 ini dibuka dengan bebasnya Sasaki dari rantai yang diikatkan oleh Denjiro. Ternyata Sasaki terbebas akibat dari serangan Big Mom yang membuat pohon tempat Sasaki diikat tumbang. Sasaki mengatakan jika dia akan membalas Denjiro karena telah mengkhianatinya. Dia kaget melihat situasi di atas tengkorak begitu ramai. Dan Kroco Kaido menjelaskan jika Kaido sedang berada di sana. Scene berganti ke Kaido di atas tengkorak. Di sini diperlihatkan Kaido dalam wujud Zoan Naga bersama Number dan Kroconya berhadapan dengan pasukan suku Ming dalam mode sulong. Terlihat Sicilian dan masketir yang lain mulai menyerang. Namun Jack menyerang balik dalam wujud Zoan Mamut yang membuat para pasukan Ming terlempar. Melihat kondisi tersebut, Kinemon geram dan bersiap melawan Jack. Tetapi Inuarashi dan Nekomamushi menghalangi Kinemon. Mereka berdua telah berubah dalam mode sulong, namun masih diperlihatkan berupa siluet. Jack terlihat telah bersiap. Lalu Inu dan Neko mulai menyerang Jack. Scene berganti di dalam tengkorak panggung pesta. Terlihat Queen yang sedang mengobrol dengan King mengenai kakek Hyo dan Luffy yang bisa kabur dari penjara Udon dan berada di Onigashima saat ini. Namun King menanggapinya dengan sinis. Dia berkata jika Queen memang tidak berguna sehingga dia memaklumi hal tersebut. Queen berpendapat jika Babanuki diancam saat dia melaporkan jika penjara Udon baik-baik saja. Kemudian King mencoba untuk menghubungi para Tobiropo. Scene berpindah ke tempat salah satu Tobiropo, yaitu This Drake. Di sini, This Drake sedang bersama Basil Hawkins yang sedang meramal. Karena Drake mengetahui Hawkins terpaksa bergabung dengan Beast Pirate karena aliansinya bersama Eustace Kid dan Apo dikalahkan oleh Kaido, maka dia menyarankan jika ingin berkhianat, ini adalah saat yang tepat. Namun, Hawkins berkata untuk jangan meremehkannya. Drake menanyakan apa yang sedang Hawkins ramal. Hawkins menjelaskan jika dia sedang meramal kemungkinan laki-laki tersebut dapat bertahan hidup hingga esok hari adalah 1%. Kemungkinan sosok laki-laki yang sedang Hawkins ramal adalah Mugiwara no Luffy. Karena mendengar denden musinya berbunyi, This Drake menjawab panggilan dari King. King menjelaskan via denden musi kepada semua Tobiropo jika situasi saat ini sedang terjadi penyusupan oleh pasukan samurai pendukung Kozuki Oden. Dan untuk sementara waktu, King menginstruksikan menghentikan perang saudara untuk menangkap Yamato yang sebelumnya pernah diperintahkannya. Karena meskipun ada yang berhasil menangkap Yamato, proses menantang All Star tidak dapat dilakukan dalam kondisi ini. Namun Ulti tidak terima dengan perintah King tersebut. Dan sang adik Petsuban berkata kepada Ulti untuk melihat situasi sekelilingnya. Ulti berkata jika Yamato kabur memanjat tembok dan meminta Pai Pai untuk menggendongnya mengejar Yamato. Mendengar King yang masih berbicara di denden musi membuat Ulti kesal dan menyuruhnya diam. Mantap kali emang Onesan satu ini. Judesnya nggak kira-kira. Kaido aja dikatain apalagi cuma pangkat All Star. King melanjutkan perkataannya. Dia menjelaskan jika Kaido sedang berada di atas tengkorak. Dan pasti para musuh akan mencoba untuk menuju ke sana.
Tugas Tobiropo saat ini adalah menghentikan musuh yang mencoba naik ke atap tengkorak dengan cara apapun. Shin kembali ke tempat Drake berada. Ternyata Hushu telah sampai di tempat Drake. Hushu mengajak Drake untuk menemaninya melawan seorang musuh yang tangguh yang membuatnya ingin membunuhnya. Dan ternyata Hushu mengajak untuk ke tempat Queen. Drake kaget dan menolak ajakan Hushu tersebut karena menurutnya hal tersebut dapat mempengaruhi kekuatan tempur saat ini. Masih terlihat juga Hawkins yang sedang meramal. Scene berganti ke panggung pesta. Terlihat para samurai mencoba membukakan jalan untuk kru topi jerami lewat. Namun pasukan Oniwa Bansu dan Miwawari Gumi menghadang mereka. Para samurai juga mencoba menyerang seorang raksasa number yang menghadang. Mereka berkata kepada kru topi jerami untuk menyimpan tenaga dan akan dibukakan jalan menuju kastil. Namun, terlihat salah seorang number bersiap menyerang dengan gada besi raksasa. Dan Zoro bergerak cepat menyerang dan membuat gada besi number itu terbelah. Luffy juga mulai bergerak. Dia berkata, jika para samurai tidak perlu memaksakan diri. Potongan gada besi yang dipotong Zoro ternyata terlempar menuju ke atas para samurai. Untungnya, ada Jinbei yang dengan sigap menangkap gada tersebut dan menyelamatkan para samurai. Luffy mulai berlari menuju raksasa number itu sambil menjelaskan jika dulu mereka mengerahkan seluruh kekuatan hanya untuk mengalahkan satu raksasa Ors di Thriller Bark. Namun, kondisi sekarang sudah berbeda karena mereka telah bertambah kuat. Luffy langsung memasuki mode Gearford Bondsman. Melihat bentuk Gearford Luffy, kakek Hyo teringat dengan sosok Myo. Myo merupakan nama dewa dalam kepercayaan Jepang yang penampilannya mirip dengan Luffy dalam mode Gearford. Dan Luffy bersiap untuk melancarkan serangan kepada raksasa tersebut. Scene kembali berganti. Terlihat Drake yang bertekuk lutut di hadapan Queen dan Hushu. Hushu menjelaskan jika ada penjaga yang melaporkan jika Drake telah melepaskan Trafalgar Law di ibu kota bunga. Penjaga tersebut adalah Hawkins. Karena akibat Law lepas, dia dibuat babak belur oleh Law. Ternyata orang yang ingin dibunuh oleh Hushu bukanlah Queen, melainkan Drake yang telah berkhianat. Queen mencoba menginterogasi Drake, namun Drake berkata jika dia tidak akan bicara sedikit pun meskipun harus mati. Kemudian Drake mencoba kabur dan terjadilah ledakan. Hushu memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Drake. Drake putus asa dengan situasi ini dan merasa tidak ada harapan untuk kembali ke angkatan laut. Namun, saat dia berhasil kabur keluar kastil, dia melihat sebuah harapan tak terduga. Drake teringat perkataan Kobe, salah satu anggota SWORD tentang kehebatan Luffy. Akhirnya Drake memutuskan untuk membantu menghajar salah seorang raksasa number, sambil berkata kepada Luffy jika Drake ingin ikut bertarung bersamanya, dan membuat Luffy kaget. Bertambah lagi kekuatan aliansi ini dengan bergabungnya Drake yang merupakan salah satu Worst Generation juga. Jadi Worst Generation yang di kubu samurai ada Luffy, Zoro, Kid, Killer, Law ditambah dengan Drake. Sedangkan Appo dan Hawkins berada di pihak Kaido. Makin seru saja perseteruan antara Worst Generation ini dan pertarungan sedikit demi sedikit menuju klimaks. Namun kita semua harus bersabar. Minggu depan One Piece libur kembali. Kita doakan saja Oda Sensei selalu diberi kesehatan agar kita dapat selalu membaca manga kesayangan kita ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Matur nuwun dan salam Andri Hako.